Ya Allah. Hai teman-teman, jadi kali ini saya baru aja selesai bikin automation untuk pengisian Pika. Apa itu Pika? Kita harus mengisi alasan setiap toko yang udah overdue, baik itu sehari, 2 hari, sampai waktu paling lama harus kita isi alasannya, kriteria isunya apa, kata kunci isunya apa, dan tindakan kita apa ya untuk penanganan toko yang overdue itu. Saya kan udah jadi admin piutang itu udah setengah tahunan lah ya, dari mulai Februari sampai sekarang. Nah itu biasanya yang paling cepat yang bisa saya lakukan itu 1 jam ya. Itu bisa saya lakukan 1 jam yang awalnya berjam-jam itu, karena sekarang tuh udah hafal aja gitu, hampir setiap toko misalkan ada 300 toko yang overdue, nah satu persatunya itu saya udah hampir hafal gitu, hampir hafal ini toko alasan gak bayarnya kenapa gitu, karena setiap hari ngeliatin data tersebut, jadi tanpa sengaja jadi kehafalin. Dalam kondisi yang paling cepat itu aja saya masih butuh waktu 1 jam untuk ngisi gitu. Karena lamanya itu di pengecekan ya teman-teman, copy paste datanya, kemudian pengecekan. Sebetulnya kalau isinya asal-asalan itu bisa aja, tapi takutnya kalau ketahuan kan jadinya penilaian terhadap kita jadi buruk gitu, takut ngaruh lah ke penilaian kita. Dan mungkin aja bisa jadi ada SP kalau kita isinya asal-asalan. Barusan saya udah coba ya, alhamdulillah gak banyak drama, si PBM makronya jalan, sekali bikin langsung jalan. Saya coba barusan untuk ngisi 500 data itu dia cuma butuh waktu 1-2 menit gitu. Luar biasa gitu ya. Tapi mungkin nanti juga saya dari 1 jam itu paling jadi cuma setengah jam aja ngerjainnya gitu ya, nggak jadi belasan menit. Karena apa? Karena di situ kan untuk pengisian automation itu default pengisiannya itu saya buat misalkan payment pending ya, otomatis di sini saya bikinnya toko tidak ada uang. Memang betul ya, mayoritas toko yang overdue itu karena dia gak punya uang, jualannya lagi sepi gitu. Tapi ada beberapa toko yang dia gak bayar tuh karena kondisi tertentu. Misalkan ada pemilik toko yang meninggal, atau ada kecelakaan, atau pemiliknya lagi bepergian. Intinya mereka gak bayar tuh bukan karena gak punya uang, tapi karena alasan tertentu. Nah, untuk toko-toko yang case-nya seperti itu mungkin nanti setelah pengisian otomatis ini saya adjust lagi gitu ya. Tapi itu kan gak banyak, gak sampai 50 toko lah yang harus saya isi datanya. Jadi proses adjustmentnya itu paling 20 menitan, jadi total setengah jam beres. Dan satu hal ya teman-teman, karena ini automation, jadi dulu tuh yang namanya manual harus dibarengi dengan fokus yang tinggi, dan itu bikin capek ya. Dengan adanya automation ini kita hanya fokus ke toko yang mau di adjust aja gitu. Oh ya teman-teman, nah jadi kalau sebelum saya buat makro tuh saya biasanya bikin coret-coret dulu di buku ya. Ya mungkin kalau untuk konten kreator ini namanya script, tapi script yang saya maksud di sini adalah pola ya dalam pemecahan masalah atau dalam menyelesaikan masalah. Yang mahal itu bukan rumusnya, formulanya, atau codingannya, bukan ya. Codingan dan rumus itu bisa kita cari di internet, bisa kita cari di ChatGPT atau di DeepSeek dan lain sebagainya, itu bisa kita cari ya. Yang mahal itu adalah idenya. Dan ini polanya ya teman-teman, pola yang saya bikin untuk membuat pengisian PK otomatis. Kurang lebih di sini ada 8 kriteria ya. Mungkin sama teman-teman gak akan kebaca. Pertama, tulisannya jelek. Yang kedua, ini kan kameranya mirroring ya, jadi kamera depan, jadi gak akan kebaca gitu. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gak sabar pengen segera dikasih tugas buat ngerjain ini.